Hai guys, come back to my channel. Balik lagi dengan aku Sahananta. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jadi guys, kali ini aku tuh mau membahas tentang Get Anxiety. Nah, Get Anxiety ini sendiri adalah gangguan pencernaan yang ditandai dengan refleks asam lambung berulang dalam jangka panjang. Jadi orang kalau kena GERD itu sering banget kambuh guys, nggak sekali dua kali tapi sering banget kambuh. Dan refleks asam lambung ini merupakan kondisi ketika asam lambung mengalir naik kembali menuju eksofagus. Dan eksofagus ini kalau orang awam bilang adalah kerongkongan. Dan anxiety sendiri itu adalah gangguan kecemasan yang terjadi intens selama berbulan-bulan dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi get anxiety ini sebenarnya adalah gangguan kesehatan berbeda guys, tapi dia itu memiliki keterkaitan. Karena rata-rata orang kalau terkena GERD pasti penyebabnya kebanyakan itu adalah stres dan cemas. Jadi, tanda dan gejala GERD itu sendiri bisa kalian baca di sini. Seperti ada makanan yang menyangkut di kerongkongan. Jadi rasanya tuh kayak ada makanan yang nyangkut gitu. Lalu dada terasa panas. Itu kayak apa ya? Ampek gitu. Tapi kalau aku sendiri tuh kalau kambuh, dada terasa panas tuh sampai ampeknya tuh sampai apa ya? Sakitnya tuh sampai ke belakang gitu, belakang ke punggung. Itu kalau aku kambuh ya. Lalu nyeri ulu hati. Nah, nyeri ulu hati ini bisa kalian tahu, kalian itu bisa tekan ulu hati kalian kalau terasa sakit itu biasanya karena asam lambung naik. Nah, dan itu mulut terasa asam atau pahit di mulut. Sebagian orang rasain ini. Dan kayak ada cairan atau makanan naik dari perut ke mulut. Ini tuh terasa kayak apa ya? Kayak mual gitu, nggak enak banget perut. Masalah pernafasan seperti batuk dan asma. Lalu suara serak dan sakit tenggorokan. Nah, itu tuh nggak semua mengalami semua gejala ini. Salah satu mengalami atau beberapa mengalami itu bisa menandakan gejala GERD. Dan kalau aku sendiri kalau kambuh itu biasanya sering sendawa. Kalau orang Jawa bilang glegean. Nah, aku sering banget kayak gitu kalau kambuh. Dan itu tuh penyebabnya biasanya karena aku tuh apa ya, kekenyangan makan atau mungkin kalau habis makan langsung tidur kayak gitu. Jadi paginya bangun itu dada sudah panas, gak enak banget, GERD kambuh. Lalu sering makan pedas, asem kayak gitu bisa aja buat GERD aku tuh kambuh. Biasanya kayak gitu. Lalu apa sih hubungan antara anxiety atau kecemasan dan GERD? Hubungannya itu kalau anxiety itu bisa meningkatkan atau memicu gejala GERD. Dapat mempengaruhi pergerakan otot eksofagus dan mengurangi tekanan pada katup eksofagus bawah. Dan menyebabkan ketegangan otot berkepanjangan. Jadi berakibat mendorong asam lambung tuh semakin naik. Dan kecemasan yang parah itu dapat meningkatkan produksi asam lambung. Karena itu rata-rata kalau orang kena GERD itu biasanya tuh dipicu oleh stres, lalu cemas, itu rata-rata kayak gitu. Jadi kalau orang gampang cemas, gampang stres itu biasanya rata-rata mengidap asam lambung. Jadi guys, ini tuh perbedaan lambung yang normal dan terkena GERD. Nah, pada lambung yang normal itu katupnya tertutup. Jadi asam lambung itu tetap berada di lambung. Sedangkan orang yang terkena GERD itu katupnya terbuka. Jadi menyebabkan asam lambung itu naik ke eksofagus atau yang sering kita bilang kerongkongan. Nah, ini tuh yang menyebabkan kenapa dada kita kalau terkena GERD itu terasa panas atau head burn. Jadi kayak terbakar gitu di dada. Ampak, nggak enak banget. Itu karena emang asam lambungnya itu naik ke kerongkongan. Dan kadang itu sampai bikin tenggorokan sakit. Itu kalau yang sudah parah.
Kalian pernah berpikir nggak sih, emang kalian tuh ngapain aja sih kok bisa terkena GERD? Nah, kalian tuh termasuk salah satu yang fans berat makanan olahan tepung dan dairy. Kalian tuh suka banget makan yang terbuat dari tepung-tepungan kayak pendol corah, empek-empek, dan makanan tepung lainnya. Lalu kalian tuh suka banget dengan gorengan, apalagi kalian tuh sering makan gorengan dan minyaknya tuh nggak pernah digonta-ganti. Lalu kalian itu jarang atau males makan sayur atau buah. Ini tuh bisa memicu GERD. Kalian tuh lebih suka makan yang tadi tepung-tepungan, makan gorengan daripada kalian tuh harus makan sayur atau buah. Lalu kalian tuh sering ngemil sambil rebahan. Orang tuh kalau ngemil sambil rebahan tuh ya ampun tuh enak banget, sampai kita tuh nggak bisa berhenti ngemil. Itu yang bikin katupnya itu terbuka terus, ya kan? Nggak bisa menutup karena ada cemilan yang harus masuk terus, itu jadi terbuka terus, akhirnya asam lambung naik. Lalu kalian tuh makan buru-buru atau sambil ngobrol. Orang kalau makan buru-buru apalagi sambil ngobrol, ya kan, itu udara itu bisa masuk ke asam lambung, jadi yang membuat asam lambung itu jadinya naik, ya kan. Lalu langsung tiduran setelah makan berat. Lalu posisi duduk bungkuk atau tidak tegap, ini tuh bisa menyebabkan juga asam lambung naik. Nah, dan pemicu lainnya itu adalah kalian tuh stres. Stres tuh selain bisa memicu asam lambung naik, juga bisa bikin hormon tidak seimbang. Jadi guys, cara untuk mengobati GERD itu kalian harus menghindari penyebab GERD itu kambuh seperti yang aku jelaskan sebelumnya. Nah, kalau obatnya sendiri biasanya itu minum obat asam lambung seperti Berlosid, Polisilen, Promax dan lain-lain. Tapi kalau aku sendiri, aku tuh bener-bener udah nggak mengonsumsi obat kimia sama sekali. Aku tuh lebih suka resepnya Dr. Saidul Akbar. Nah, Dr. Saidul Akbar ini dia itu pernah bilang kalau GERD itu penyebabnya adalah salah satunya kekurangan enzim. Nah, dan enzim ini bisa kalian dapat dari madu. Dan selain itu aku juga mengonsumsi British Propolis. Kebetulan aku jual British Propolis juga. Dan kalian bisa beli British Propolis ini di Shopee beautycare.mgc. Ini tuh British Propolisnya asli, premium, karena aku sendiri yang jual. Dan ini tuh bagus banget buat asam lambung, karena emang kandungan flavonoidnya itu lebih tinggi dibandingkan propolis lainnya. Jadi semenjak aku konsumsi British Propolis ini, aku tuh udah nggak pernah lagi minum namanya obat asam lambung, atau kalaupun kolesterol kumat, aku juga nggak minum obat kolesterol. Pokoknya aku cuma cukup konsumsi British Propolis saja. Dan kalau GERD kalian itu parah banget, kalian tuh bisa tambah tepung talbinah, yaitu bubur talbinah. Nah, bubur talbinah ini dia tuh bisa menenangkan asam lambung, dan bubur talbinah itu sendiri dia tuh bisa mengobati hati yang gundah, gulana, sedih atau stres. Itu ada hadisnya, hadis riwayat Bukhari, kalian bisa baca sendiri. Dia tuh fungsinya menenangkan asam lambung, jadi bagus banget buat kalian yang punya asam lambung atau GERD. Dan begitu videoku kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Semoga bermanfaat.